Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tokoh politik Barat dan Timur, yaitu Karl Marx dan Kautelia, yang beranggotakan ada saya, Enda Suci Agustin, dan teman saya, Tiara Putri Zalianti. Di presentasi kali ini kami ada 4 topik utama, yaitu yang pertama ada biografi Karl Marx, terus ada Marxisme, terus ada biografi Kautelia, terus ada juga Arthasastra. Baiklah, penjelasan tentang Karl Marx itu akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara. Karl Marx merupakan seorang filsuf atau pemikir, ahli teori sosial, dan penulis yang terkenal menulis berbagai topik yang bersangkutan dengan masyarakat, politik, dan ekonomi. Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Jerman. Sejak usia muda, Marx telah memperlihatkan bakat-bakat intelektual yang sangat hebat serta minatnya dalam studi sejarah, filsafat, dan juga hukum. Setelah pendidikan menengah yang dijalankannya di Trier selesai, Marx memilih melanjutkan studinya di Universitas Berlin dan juga Universitas Bonn. Di sana, Marx mempelajari filsafat Hegel, Yunani kuno, politik, dan juga ekonomi. Pada tahun 1848, Marx bersama dengan temannya menulis karyanya yaitu The Communist Manifesto, dan setelah itu juga menerbitkan Kapital pada tahun 1867. Marx meninggal di London pada tanggal 14 Mei 1883. Hal ini disebabkan oleh penyakit kronis yang dideritanya selama beberapa tahun. Marx meninggalkan warisan intelektual yang sangat luar biasa serta dapat mempengaruhi gerakan-gerakan sosial, komunis, dan juga revolusioner. Selanjutnya, salah satu teori Karl Marx yang paling terkenal yaitu Marxisme, atau yang sering disebut dengan teori kelas, yang dicetuskan pertama kali sekitar abad ke-19. Marxisme adalah sebuah teori sosial, politik, dan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx. Teori ini menawarkan analisis kritis terhadap kapitalisme dan mengadvokasikan transformasi revolusioner menuju masyarakat tanpa kelas. Marx menganggap ekonomi liberal hanyalah sebagai tempat eksploitasi manusia dan juga menganggap jika kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Hal ini disebabkan oleh kaum proletar yang dipaksa bekerja berjam-jam namun hanya diberi upah minimum, sedangkan hasil kerja mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Karl Marx memiliki pendapat bahwa paham kapitalisme harus diganti dengan paham komunisme. Selanjutnya yaitu pokok pemikiran Marxisme. Yang pertama yaitu materialisme historis. Ini merupakan pandangan jika perkembangan sejarah masyarakat digerakkan oleh kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan produksi barang-barang material. Menurut Marx, basis ekonomi atau hubungan produksi pada sebuah masyarakat menentukan superstruktur atau bangunan atas seperti hukum, politik, budaya, dan juga agama. Jadi, untuk mengubah masyarakat, perubahan tersebut harus dimulai dari basis ekonomi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu teori perjuangan kelas. Marx memiliki pandangan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu kelas borjuis dan juga kelas proletar. Marx beranggapan bahwa kelas borjuis yang menguasai alat-alat produksi akan mengeksploitasi kelas proletar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keadaan ini menimbulkan pertentangan atau perjuangan kelas antara kedua kelas ini, yakni kelas borjuis dan juga kelas proletar. Yang ketiga yaitu teori nilai lebih. Teori ini menunjukkan bagaimana eksploitasi yang terjadi pada sistem kapitalis. Menurut Karl Marx, nilai sebuah barang sebenarnya ditentukan oleh seberapa waktu kerja yang diperlukan dalam membuat atau memproduksinya. Akan tetapi, dalam sistem kapitalis, pekerja hanya dibayar upahnya saja untuk memproduksi nilai guna atau nilai yang diperlukan agar memenuhi kebutuhan hidup para pekerja, sedangkan nilai lebihnya diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Hal ini yang dikenal dengan nilai lebih, yakni nilai yang dihasilkan oleh para pekerja atau kaum proletar, namun kaum pemilik modal atau borjuislah yang mengambil nilai lebih tersebut. Yang keempat yaitu teori alienasi, di mana Karl Marx mengkritik bahwa dalam sistem kapitalis pekerja mengalami alienasi atau keterasingan dalam hasil kerja mereka, dari sistem produksi, dari diri mereka sendiri, dan juga dari sesama manusia. Hal ini disebabkan oleh para pekerja tidak mempunyai kontrol atas proses produksi serta hasil kerjanya. Para pekerja ini hanya menjadi objek dalam sebuah proses produksi yang telah dikendalikan oleh pemilik modal.
selanjutnya yaitu pengaruh Marxisme terhadap hubungan internasional. Yang pertama yaitu kritik terhadap kapitalisme. Marxisme menawarkan kritik tajam terhadap sistem kapitalisme global yang dianggap eksploitatif dan menghasilkan ketimpangan sosial ekonomi. Perspektif ini mempengaruhi pemahaman tentang konflik dan ketegangan dalam hubungan internasional yang seringkali dikaitkan dengan persaingan ekonomi dan akumulasi modal. Yang kedua yaitu analisis kelas dalam hubungan internasional. Marxisme menekankan pentingnya analisis kelas dalam memahami dinamika politik dan ekonomi internasional. Perspektif ini membantu menganalisis bagaimana kepentingan kelas berjuis dan proletar mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan antar negara. Yang ketiga yaitu kritik terhadap institusi internasional. Marxisme mengkritik institusi-institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Bank Dunia, dan juga IMF sebagai alat bagi negara-negara kapitalis untuk mempertahankan dominasi dan eksploitasi ekonomi mereka di negara-negara lain. Yang terakhir yaitu teori ketergantungan. Marxisme menganalisis hubungan tidak setara antara negara-negara maju atau pusat dan negara-negara berkembang atau pinggiran dalam sistem ekonomi global serta dampaknya terhadap pembangunan dan keterbelakangan. Meskipun pengaruh Marxisme dalam hubungan internasional telah berkurang setelah runtuhnya Uni Soviet, beberapa gagasan dan kritik yang diajukan Marxisme masih relevan dalam menganalisis dinamika-dinamika kekuatan ekonomi, politik, sosial dalam tatanan global kontemporer. Baik, selanjutnya ada tokoh politik dari Timor yaitu Kautilya. Nah, atau sering dipanggil juga Acarya Chanakya atau Visnugupta. Beliau adalah guru ilmu politik di Universitas Taksila. Kautilya itu adalah seorang ahli teori dan strategi politik Hindu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan politik dan ekonomi di India. Nah, rentan hidupnya itu dari 350 sampai 275 sebelum Masehi. Mengajar di Taksila, sebuah pusat pembelajaran tua, Kautilya ini memainkan peran penting dalam berdirinya Kekaisaran Maurya yang pertama di benua India. Kautilya itu juga berjasa dalam menulis teori politik dan ekonomi Hindu yang termasuk dalam Arthasastra. Nah, masuk pada Arthasastra. Arthasastra ini memuat tentang informasi tentang strategi militer, kebijakan ekonomi, dan pengelolaan negara. Nah, terus Arthasastra ini itu juga membahas tentang perilaku dan tata kelola yang baik dalam suatu bangsa oleh pemimpinnya. Arthasastra itu juga membahas bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dalam keadaan sulit dan bagaimana memerintah negaranya dengan sukses. Nah, terus karena membuat sejumlah gagasan dan teori yang masih berlaku hingga saat ini, Arthasastra dianggap sebagai salah satu pedoman penting dalam sejarah politik dan ekonomi India. Nah, terus masuk ada beberapa bagian dalam Arthasastra. Yang pertama itu ada Upaveda. Nah, di Upaveda ini itu bagian tentang administrasi negara dan ilmu politik. Upaveda itu merupakan bagian dari Arthasastra yang membahas tentang perilaku dan manajemen rasional yang baik bagi para pemimpin. Terus, yang kedua itu ada Artha. Nah, di Artha itu membahas tentang strategi militer dan kebijakan ekonomi. Artha adalah bagian dalam Arthasastra yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus menggunakan strategi militer untuk meningkatkan keamanan nasional dan mengelola perekonomian negaranya secara efisien. Nah, terus yang ketiga itu ada Dharma. Bagian Dharma ini itu menjelaskan tentang moralitas dan etika. Dalam Dharma itu menguraikan tentang perilaku dan standar moral yang baik bagi seorang pemimpin serta pengelolaan bangsanya secara adil dan bijaksana. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada Kama. Bagian Kama itu menjelaskan tentang kebijakan sosial dan budaya. Kama itu menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus mengelola kebijakan sosial dan budaya secara efektif dan meningkatkan tingkat kepuasan rakyatnya. Nah, masuk pada pengaruh Kautilya terhadap hubungan internasional melalui Arthasastra. Nah, yang pertama itu ada pendekatan diplomatik. Di Arthasastra itu membahas tentang teknik diplomasi yang efektif untuk memperkuat hubungan dengan negara asing. Nah, Kautilya itu mengusulkan bahwa untuk mempererat hubungan dengan negara asing, seorang pemimpin itu harus menjadi komunikator yang terampil dan memiliki rencana kebijakan luar negeri yang tepat. Terus, yang kedua, itu ada penggunaan kekuatan militer. Nah, menggunakan kekuatan militer untuk memperkuat hubungan dengan negara lain itu juga dibahas dalam Arthasastra. Karena menurut Kautilya, seorang pemimpin
harus memiliki kekuatan militer yang kuat untuk membela negaranya dan menumbuhkan niat baik antar bangsa. Terus, yang ketiga, itu ada penggunaan diplomasi ekonomi. Nah, menggunakan diplomasi ekonomi untuk memperkuat hubungan dengan negara lain itu juga dibahas di dalam Arthasastra. Karena menurut Kautilya itu seorang pemimpin harus mampu mengawasi perekonomian negara dan memiliki rencana matang dalam memperbaiki hubungan dengan negara lain. Terus, yang terakhir itu ada penerapan diplomasi budaya. Nah, Arthasastra ini itu juga menjelaskan tentang menggunakan diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan dengan negara lain. Karena menurut Kautilya, seorang pemimpin itu harus mampu membudayakan budaya bangsanya secara efektif dan mempunyai rencana yang efektif untuk mempererat hubungan dengan negara lain. Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.